Oke, kakak abang bisa diceritain kronologis awal itu seperti apa sih antara kasus ini menjadi wow. Kronologisnya seperti apa sih? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi berawal dari permasalahan rumah tangga yang di-up oleh FA. Lalu ketika mereka sudah sepakat untuk berpisah, klien kami sudah menikah lagi. Nah, ketika pernikahan itu sudah berlangsung di Pakistan, muncullah ada beberapa VT-VT podcast yang dilakukan oleh FA dan juga bersama pengacaranya di akun YouTube pengacaranya. Di situ mereka menjelaskan bahwa klien kami adalah mengidap penyakit HIV, perselingkuhan dan lain-lain. Karena dari efek dari podcast tersebut, kami melakukan counterback, yaitu memberi penjelasan atas apa yang diduga oleh pengacara dan juga FA. Kami memberikan penjelasan melalui beberapa podcast, gitu Kak. Oke, isi podcast itu kan sangat menyudutkan ya. Sampai yang paling sedikit sensitif adalah terkait masalah itu. Bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya gimana ya? Kayak gimana sih gitu? Gini ya Kak ya, kalau bicara mengenai HIV, ini saya rasa sih pernyataan Mbak V ini ya, ini terkesan membunuh karakter klien saya. Karena gini, klien saya kan sudah tes ya juga, kita sudah, dan ini secara berkala loh, tahun 2002 sudah cek juga, itu status HIV-nya itu non reaktif loh. Jadi mungkin ada juga video yang viral bahwa klien saya melakukan pembelaan terhadap dan penjelasan terhadap kasus mengenai HIV ini, di mana kan klien saya itu dituduh sebagai seperti gimana ya kita bilang terkesan menularkan HIV tersebut kayak gitu. Jadi kan ini pembelaan dari klien saya. Apalagi kita kan juga tahu ya, kita juga woman kok. Kita ini bukan bicara dari kubu yang skincare itu bukan. Jadi kita fokus memang secara profesional. Klien saya Akas ini menjelaskan bahwa dia bukan kena HIV, mungkin ada kebiasaan yang negatif seperti itu, kayak keputihan atau apa. Jadi itu terlalu jauh sebenarnya kalau disambung-sambungkan juga sama kasus yang lain-lain lah yang sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau untuk pemeriksaan sudah ya? Sudah Kak, dan hasilnya non reaktif. Jika nanti media membutuhkan akan saya buka dokumennya. Itu non reaktif kok. Itu bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Terkait masalah tidak minta tes DNA. Mohon maaf nih bahasanya pokoknya atau penghidup lah bahasa seperti itu. Bisa dijelasin nggak? Kasus itu ya memang buat kerja, memang buat penghasilan gitu. Jadi gini, saya jelasin sedikit ya. Terkait dengan isu yang tadinya dikatakan Mokondo ya. Jadi atas cerita dari Aka sendiri ya, pada saat itu si FA ini datang ke Jakarta ya. Jadi mereka berkenalan ya. Intinya mereka kenal, kemudian mereka membuat konten bareng. Artinya bahwa usaha sama-sama. Ya, usaha sama-sama itu menggunakan rekening daripada si FA. Ya, jadi semua penghasilan itu masuk ke rekening FA. Jadi sebenarnya ini uang bersama. Ya, jadi usahanya pun izinnya ya milik berdua. Ya, kepemilikannya berdua. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang Mokondo, ada kok bukti-buktinya. Si dari Akas ini dia punya pekerjaan juga dari endorsement dan lain-lain. Ya, bukti bahwa dia memberikan nafkah juga ada. Ya, itu lengkap. Ya, kita ada filenya ya. Kita ada bukti-buktinya. Jadi itu terbantahkan sih menurut saya. Itu Bang, itu kan saat masih bersama Feni. Ya. Banyak mempertanyakan sekarang saat ini kerjaan Akas itu sebenarnya apa sih?
Tentunya pekerjaan klien kami itu tentunya juga konten kreator ya. Dan sampai detik ini, ketika memang sudah berpisah dengan FA, banyak juga endorsement-endorsement yang tetap stay kepada klien kami. Gitu. Mungkin nanti kakak bisa lihat aktivitas-aktivitas dia di sosial media kan semua terlihat dengan jelas bahwa memang pekerjaan-pekerjaan atas ini sebenarnya banyak yang diuntungkan oleh beberapa endorsement dan juga perusahaan-perusahaan lain. Oke, Kak, ini kan pada akhirnya saya lihat ini kan menyerang personal Ya. Akas ya, habis-habisan dia. Bahkan netizen pun 90% itu luar biasa sebenarnya. Ya. Kalau yang abang dan kakak lihat, sebenci itukah Feni terhadap Akas? Ada apa sih di balik semua? Oke, yang saya bisa jawab di sini sudah sangat terlihat motifnya karena kami sudah berupaya untuk memediasi beberapa kali. Namun tidak hanya kami, namun beberapa podcaster juga mengundang secara langsung agar kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Namun dari pihak FA dan juga pengacaranya memang sepertinya tidak mau menyelesaikan hal ini secara baik-baik, secara dewasa. Jadi saya melihat bahwa ada seseorang yang ingin memanfaatkan hal ini agar menjadi panjang gitu. Jadi saya tidak takut atas pemberitaan yang sudah dilemparkan oleh pihak pengacaranya FA. Agak lucu ya sebenarnya gitu. Kalau kita mau menjadi pengacara yang baik, kita harusnya dapat memberikan konsultasi hukum kepada klien kami. Begitu juga terhadap kliennya Mbak FA itu, ya kan. Semua ada konsekuensi hukum. Ketika dari pihak kami melakukan upaya hukum, pasti nanti akan ada yang namanya laporan balik. Itu yang kami sangat tidak inginkan karena kenapa dari awal kita tidak pernah mengupayakan upaya hukum duluan? Karena kami selalu mempertimbangkan bahwa seperti ini. Jika pidana ini masuk, apa yang diuntungkan dari permasalahan ini? Apakah kita mau memenjarakan ibu dari anak-anak seorang Akas Elahi? Tentunya kan itu bukan keinginan kami. Namun upaya itu dilakukan oleh pihak pengacaranya FA. Ya itu silakan saja. Kita juga pasti akan membela klien kami dengan bukti-bukti yang ada ya, tentunya ya. Iya, benar. Jadi itu. Oke. Berarti bisa dikatakan mengambil langkah podcast ini karena tidak menemukan titik terang. Ya. Iya. Karena sampai sekarang ini juga Kak, kami belum ada ya bikin laporan untuk Eva. Belum, karena Eva ini kan anak dari ibu dari anak Akas gitu. Dia belum, udahlah kita upayakan perdamaian lah. Bagaimanapun itu kan orang kayak mamanya dari anakku kayak gitu. Cuman sampai sekarang juga ini malah kasus makin dinaik-naikkan kayak gitu. Kayak ini mau butuh apa sebenarnya mereka? Tadi kita sudah kasih penjelasan kayak gitu. Justru gini, semakin kalian mungkin kita bingung karena ini udah pencemaran nama baik, Iya. udah mematikan karakter seseorang. Ya. Tapi kan tidak mengambil langkah hukum dengan alasan ini ibu dari anak-anak. Ya. Iya. Langkah apa yang akan kalian ambil? Kalau ini kan sudah sangat merugikan pasti ya kan. Moral, material segala macam dirugikan. Ya. Kalau tidak menemukan titik temu di aksana keras, apa yang sekarang dilakukan? Kalau kita sendiri ya mungkin dari pertimbangan kita semuanya setelah ini kalau belum ada perkembangan yang baik kita mengarahkan ke ranah itu. Ya, kita pasti. Jadi gini, saya tambahkan sedikit ya. Terkait kenapa sampai saat ini kita juga belum mengambil langkah hukum ya. Karena di pihak dari klien kami ini ya, seperti tadi sudah dikatakan sama rekan saya bahwa seorang Akas Elahi ini tidak ingin melaporkan ibu dari anak-anaknya ya. Cuman ya kalau misalnya nanti ini kan kita baru tahu juga ya bahwa ada laporan yang masuk. Nah, sepengetahuan saya ini yang saya lihat dari berita kemarin ada satu laporan
Kalau sisanya saya belum tahu ya. Nah, pertanyaan saya kenapa juga baru dilaporkan sekarang ya. Terus kemudian kalau merasa itu dirugikan ya. Ini kan kasus sebenarnya sudah lama. Ya, kenapa baru sekarang semuanya up kan? Jadi saya ini juga sebenarnya belum menemukan motif. Kenapa di pihak sana itu baru rame-ramenya ya baru kemarin-kemarin gitu.